Video kali ini kita akan melanjutkan materi fisika. Itu sebelumnya kan bab sebelumnya itu fluida, jadi kita akan melanjutkan kembali ke bab berikutnya, itu suhu dan kalor. Oke, sebelumnya suhu. Kalian pasti sudah sering sekali mendengar kata suhu maupun kalor. Kalor itu panas, sedangkan suhu itu adalah derajat panas suatu benda. Ingat ya, derajat panas, bukan dingin. Sebenarnya menurut Einstein itu dingin itu tidak ada, kata dingin itu tidak ada. Yang benar itu adalah tidak panas. Jadi kalau kita biasanya nyebutnya dingin, kalau dia nyebutnya tidak panas gitu. Jadi suhu itu derajat panas suatu benda. Nah, derajat panas atau suhu itu kita ukurnya pakai apa? Nah, kalian pasti udah tahu dan sangat sering mendengar, ini dari SD pun kita sudah pernah pelajari. Jadi, untuk mengukur suhu itu kita menggunakan termometer. Termo itu artinya panas, meter itu pengukurnya. Jadi, alat yang untuk mengukur suhu itu namanya termometer. Oke. Untuk mengukur di termometer itu kan biasanya ada garis ya. Nah, ada titik terendah dan titik tertinggi. Titik terendah ini kita sebut dengan titik beku. Oke, jadi terendah ini titik beku. Sedangkan yang derajat paling tinggi itu kita sebut dengan titik didih. Nah, contoh simpelnya itu pada air. Kalau air itu titik bekunya dia 0 derajat Celcius. Kalau titik didihnya dia di 100 derajat Celcius. Oke, selanjutnya termometer di dunia itu ada 4. Ada 4 yang umum maksudnya. Termometer yang umum itu ada 4 di dunia. Yang pertama itu ada Celsius yang sangat familiar digunakan di Indonesia. Lalu yang kedua ada Reaumur. Yang ketiga ada Fahrenheit. Yang keempat itu ada Kelvin. Kalau di luar negeri itu kebanyakan pakainya Fahrenheit. Kalau di Indonesia kebanyakan Celsius. Sedangkan Kelvin itu merupakan satuan internasionalnya. Jadi sebenarnya satuan internasional dari suhu itu adalah Kelvin, walaupun kita di Indonesia sering menggunakan justru Celsius gitu. Jadi yang paling ya SI-nya, jadi diingat ya kalau ini SI-nya adalah Kelvin. Satuan internasional dari suhu. Oke. Nah, masing-masing termometer ini punya titik beku dan titik didih sendiri-sendiri. Berapa aja nih titik beku dan titik didihnya? Untuk Celsius itu titik bekunya 0 derajat, titik didihnya itu 100 derajat Celsius. Jadi nanti penamaannya atau satuannya ya tergantung nama termometernya. Untuk Reaumur itu 0 derajat sampai 80 derajat Celsius. Reaumur. Sedangkan Fahrenheit itu 32 sampai 212 derajat Fahrenheit. Dan Kelvin itu dari 273 sampai 373 derajat Kelvin. Nah, ini kan mereka ini punya range-nya masing-masing ya. Kalau Celsius itu range itu rentang atau jarak antara titik beku dengan titik didih. Kalau kita tinggal kurangi aja 100 kurang 0 kayak gitu. Kalau Celsius itu range-nya itu 100. Sedangkan Reaumur itu range-nya 80. Kalau Fahrenheit itu 180. Kalau Kelvin itu range-nya dia 100 juga. Nah, semakin besar range-nya itu tingkat ketelitiannya akan semakin tinggi. Sedangkan semakin rendah range-nya, tingkat ketelitiannya makin rendah. Itu juga salah satu alasan kenapa termometer Reaumur itu paling jarang digunakan di negara manapun.
Jadi ya mungkin ada yang menggunakan tapi sangat jarang karena tingkat ketelitiannya sangat rendah jika dibandingkan 3 termometer lainnya. Nah, sedangkan yang paling teliti ya udah pasti kan seperti yang dilihat di range-nya itu adalah Fahrenheit. Nah, sekarang gimana sih caranya mengukur suhu atau perbandingannya? Jadi kita cari aja perbandingannya. 180, 180, 100 itu kita cari perbandingannya. Kita bisa tulis seperti ini. Celsius banding Celsius banding Reaumur banding Fahrenheit banding Kelvin. Ini kalau kita sederhanain, maka kita akan dapat itu perbandingannya 5 banding 4 banding 9 banding 5. Kalau sama-sama bagi 20 ya. Jadi kita dapat perbandingannya, ini yang harus kalian ingat. Perbandingannya ini yang harus kalian ingat jika mengerjakan soal atau mencari penyelesaian dari suatu soal mengenai termometer atau suhu. Tapi ini kan ada titik bekunya itu beda-beda. Nah, titik bekunya itu kita kalau Celsius titik bekunya 0, kalau Reaumur juga 0, kalau Fahrenheit itu 32, kalau Kelvin itu 273. Nanti titik bekunya ini berguna saat mengerjakan soal juga ya. Oke, kita akan langsung ke contoh soal. Contohnya nih. Contohnya misalnya ditanyakan, yang gampang dulu deh angkanya. 20 derajat Celcius itu berapa Reaumur kayak gitu. Sama dengan berapa derajat Reaumur kayak gitu ya. Oke, 20 derajat Celcius sama dengan berapa Reaumur? Itu caranya mengerjakan. Nah, yang diminta kan Reaumur nih. Reaumurnya lihat dulu perbandingannya berapa. Jadi yang diminta dulu. Yang diminta Reaumur berarti lihat di perbandingan skalanya Reaumur berapa. Reaumur itu 4. Terus karena ditahuin Celsius, lihat juga Celsiusnya berapa. Celsiusnya 5. Kali, nah dikalikan dengan suhu yang ditahuin, yaitu 20 derajat. Nah, ditambah, lihat titik bekunya. Karena titik bekunya 0, sama-sama 0 ini, dari Reaumur ke Celsius, maupun Celsius ke Reaumur itu kan sama-sama 0. Jadi ini kita tidak perlu tambah atau kurang. Jadi segini aja. Tinggal dikerjakan. Ini bisa dicoret, 20 bagi 5 itu 4, 4 kali 4, 16. Jadi dapat 16 Reaumur hasilnya. Kayak gitu. Simpel ya, gampang banget ya. Oke, cuma ingat, hati-hati di sini. Ini harus diingat, terutama si Fahrenheit dan Kelvin itu dia tidak 0. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini nih. Kita ke contoh lagi. Kita ke contoh lain, misalnya apa ya? Misalnya diketahui, ini anggap contoh 1 ya. Contoh 2-nya, misalnya diketahui itu 80 derajat 80 enggak deh, 90 aja. 90 derajat Celsius. Terus ditanya berapa Fahrenheit kayak gitu. Nah, sama seperti tadi, berarti karena ditanya Fahrenheit, lihat dulu Fahrenheitnya berapa. Fahrenheitnya kan 9. Per Celsiusnya itu 5. Dikalikan yang diketahui, 90. Nah, sekarang dari Fahrenheit ke Celsius, dari Celsius ke Fahrenheit, dia kan naik nih suhunya. 0 derajat, 32 derajat, berarti kan naik kan. Dari Celsius ke Fahrenheit, suhu di titik bekunya itu naik dari 0 ke 32. Jadi naik 32 derajat, ya kan? Berarti ini ditambah dengan 32 derajat. Nah, kayak gitu.
Gimana? Sampai sana kira-kira? Saya harap mengerti ya. Jadi karena dia suhunya naik dari Celsius ke Fahrenheit, dia ditambah. Nanti kalau dari Fahrenheit, misalnya ke Celsius atau Fahrenheit ke Reaumur, kan dari titik bekunya awalnya 32, jadi 0. Berarti turun kan suhunya, nanti dikurang dia. Kayak gitu. Ini 90 bagi 5 itu 1818. 9 kali 18 itu 162 derajat ditambah 32 derajat. Sama dengan berarti jadinya 194 derajat Fahrenheit, karena Fahrenheit ya. Jadi seperti itu, harus diingat ininya juga titik bekunya. Nah, oke. Saya akan kasih yang sebaliknya. Sebaliknya misalnya dari Fahrenheit ke Reaumur lah bilang ya, biar nggak Celsius aja terus. Misalnya di 122 derajat Fahrenheit berapa Reaumur kayak gitu misalnya. Oke. Jadi jadi Reaumur kan. Reaumur di sini kan 4 per ininya 9 kali yang ditauin 122. Cuma seperti yang dibilang tadi, dari 32 ke 0 itu kan berkurang 32. Cuma bedanya begini, kalau tadi dari Celsius ke Fahrenheit, jadi intinya menuju Fahrenheit, entah itu Celsius ke Fahrenheit, Reaumur ke Fahrenheit, Kelvin ke Fahrenheit, intinya menuju atau mencari Fahrenheit, kaliin dulu baru tambah. Jadi kali dulu baru tambahkan, seperti itu. Tapi kalau dari Fahrenheit nyari yang lain, entah mau nyari Celsius, Reaumur ataupun Kelvin, intinya dari Fahrenheit nyari yang lain, dikurangin dulu baru nanti dikaliin. Gitu ya. Jadi kalau menuju Fahrenheit itu maksudnya nyari Fahrenheit, kali dulu baru tambah. Kalau dari Fahrenheit ke Reaumur, kurang dulu baru dikali. Jadinya 4/9 kali 122 kurang 32 itu kan 90. Coret. Jadinya 40 derajat Reaumur. Oke, kira-kira gitu contohnya. Sebenarnya itu juga berlaku untuk Kelvin ya. Atau saya akan kasih contoh Kelvin juga, biar lebih jelas. Oke, untuk contoh yang Kelvin, misalnya nih, contoh yang keempat ya. Oke, misalnya ditanya 50 derajat Celsius berapa Kelvin, kayak gitu ya. Misalnya. Oke, jadi karena ditanya Kelvin, di Kelvin itu kan 5, Celsius juga 5, jadi 5/5 kali yang ditanya 50. Nah, menuju, nah sama kayak Fahrenheit, kalau menuju ditambah, tapi kali dulu ya, kali dulu baru nanti ditambah. Tapi kalau dari Kelvinnya, nah jadi sama Fahrenheit. Kalau dari Fahrenheit dikurang dulu baru kali. Berarti ini ditambah. Tambah berapa? Tambah ininya. Ini tambah 273 kan? Berarti ini juga ditambah 273. Kalau yang tadi Fahrenheit ditambahnya 32, tergantung titik beku. 5 bagi 5 itu 1 kali 50, jadinya 50 ditambah 273 derajat. Jadinya 323 derajat. Seperti itu, Kelvin. Ingat ya, kalau menuju untuk Fahrenheit, dan ini khusus untuk Fahrenheit dan Kelvin. Jadi saya tekankan sekali lagi, khusus Fahrenheit dan Kelvin, kalau menuju kali dulu baru ditambahkan dengan titik bekunya. Sedangkan kalau dari Fahrenheit atau Kelvin itu dikurang dulu titik bekunya, baru dikaliin sama rasionya, kayak gitu. Nah, gimana kalau dengan dari Fahrenheit ke Kelvin atau Kelvin ke Fahrenheit, dimana dia sama-sama titik bekunya tidak 0 ya kan?
Misalnya nih, ada salah ya, saya ralat dulu. Misalnya itu diminta 50 derajat Fahrenheit, berapa Kelvin, kayak gitu misalnya. Oke. Jadi dari Fahrenheit itu kan 9. Yang ditanya Kelvin ya. Kelvin yang ditanya berarti 5 per yang ditauin itu Fahrenheit 5 per 9 kali suhunya kan 50. Nah, ingat kalau dari Fahrenheit, jadi kayak soal 3, kalau dari Fahrenheit, pokoknya kalau dari Fahrenheit mau dia sama Kelvin, mau sama siapa, dikurangi dulu sama titik bekunya. Jadi suhunya ini dikurangi dulu sama 32. Nah, terus karena dia menuju Kelvin, nah ingat juga kalau menuju Kelvin berarti ditambah 273. Kayak gitu. Kalau dia dari Kelvin nanti dikurang. Dan yang dikurangi adalah suhunya juga, sama kayak ini. Oke, berarti kita kerjain ini dulu. 5 per 9 kali 50 kurang 32 itu 18 derajat. Tambah 273. Ingat, kalau menuju Kelvin itu kali dulu baru ditambah. Jadi di sini kita kalikan dulu 5 per 9 kali 18 dicoret dapat 2. 5 kali 2 itu 10 ditambahkan 273. 10 tambah 273 itu hasilnya dapat 283 derajat Kelvin. Ingat ya, menuju Kelvin kali dulu baru tambah. Oke. Sekian untuk soal-soalnya, semoga kalian mengerti. Ingat selalu stay safe di rumah. Nanti kita akan ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.